Laila mau membuka dulu. Baik, sudah direkam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa dengan kami Sahabat Teknologi Maluku 2023. Perkenalkan, kami Sahabat Teknologi Maluku tahun 2023 dalam ruang berbagi dan berkolaborasi sesi 1. Dan hari ini yang pertama ada Bapak Muhammad Isman Umamid dari Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian rekan saya yang kedua yaitu Ibu Fauziati Nuria dari Kabupaten Buru. Ya. Dan saya sendiri Ibu Lailatul Manisa dari Kota Tual. Hari ini kami akan berbagi praktik baik terkait inovasi pembelajaran yang sudah kami rancang dan lakukan, dan mudah-mudahan hari ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, sebelum memulai kegiatan ini, saya pengen dapat cakep-cakep nih. Nah, jangan lupa tolong dikasih cakep-cakep ya Bapak Ibu. Oke. Bunga selasih di tepi selokan. Cakep. Meja makan buat Terima kasih kami ucapkan. Sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, kita akan mulai kegiatan berbagi praktik baik ini dari Bapak Muhammad Isman Umamid. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin di-sharingkan kepada kami, masukan, ataupun pertanyaan-pertanyaan dan semangat dukungan untuk kami melewati pembatik level 4 ini, Bapak Ibu. Kami siap menerima dengan senang hati. Ya, nanti disimpan dulu pertanyaan dan lain-lain nanti setelah selesai pemaparan. Baik, silakan Bapak Muhammad Isman Umamid, dipersilakan untuk mulai berbagi praktik baiknya. Iya, terima kasih Bu Fauziati Nuria, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kami minta aplausnya dulu dong. Iya, oke, terima kasih. Berikutnya, iya, terima kasih. Wah, banyak sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, giliran saya berbagi praktik baik. Mohon izin share screen. Oke. Baik. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik baik terkait inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu terkait integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan problem based learning melalui pemanfaatan multimedia interaktif yang bernama tali simpul berpola. Wah, apaan ini tali simpul berpola? Jangan-jangan Ibu Laila mau ajak pramuka ini. Nah, oke, sabar dulu. Oke, kalau dulu kita di SD dulu tak kenal maka lanjutannya apa Bapak Ibu? Takwin. Nah, tapi kalau 2023 itu berubah karena kan harus kekinian. Tak kenal maka tak jadi kenalan. Nah, oke. Mohon izin perkenalkan, nama saya Lailatul Manisa. Anak-anak biasa memanggil saya Ibu Nisa, teman-teman bisa biasa memanggil Bu Laila. Saya lahir di Pasuruan, Jawa Timur, dan tempat tinggal saya saat ini ada di Kota Tual. Dan saya bertugas di SMP Negeri 7 Tual. Selanjutnya, sebelum saya mulai, lagi-lagi saya pengen dapet cakep-cakep nih dari Bapak Ibu. Oke. Kaki luka di saat malam.
Cakep. Cakep. Itu salam. Pertemuan dibuka dengan salam. Semoga manfaat. Cakep. Terima kasih. Cakep. Nah, langsung bungkus ya Bapak Ibu. Berikutnya ini tali simpul berpola. Nah, tadi apa sih tali simpul berpola ini? Tapi sebelum itu kita simak dulu ini. Dari tadi kita mendengarkan presentasi dari Bapak Ibu. Nah, mohon izin saya stop sharing dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, boleh dibuka kameranya, boleh juga dibuka mic-nya supaya nggak apa-apa rame Bapak Ibu. Saya malah senang kalau rame-rame. Oke. Sudah tampilkah? Belum ya? Belum. Oke, sebentar. Wait. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Belum Bu Nisa. Belum. Baru tampil ini. Lah kok buram layarnya? Wah, harus dibersihkan dulu. Apa ini ya? Belum. Iya, belum Bapak Ibu. Sabar Bu, sabar. Sabar ya. Oke. Wah. Begitu. Oke, sepertinya tidak mau diputar Bapak Ibu. Nah, saya coba lagi ya, satu kali lagi. Kalau nggak bisa ini berarti saya harus mencari alternatif lain. Oke. Oke, ternyata tidak mau. Ya, kalau begitu saya lanjutkan presentasi dulu. Nah, masih yang Bapak Ibu, tali simpul berpola apa sih? Bapak Ibu, kalau tali itu biasa dipakai buat apa sih? Mengikat. Ya, betul, mengikat. Nah, kalau tali disimpul itu supaya ikatannya apa? Saat itu betul supaya yang Kuat. Ikatannya. Oke. Nah, kalau ikat terus disimpul itu kan nggak sembarangan tuh supaya kuat. Nah, ada pola-pola tertentunya. Nah, itulah filosofi dari media pembelajaran yang saya rancang dan saya kembangkan, yaitu tali simpul berpola. Tujuan dari penamaan tali simpul berpola itu supaya anak-anak ketika pembelajaran bisa mengalami pembelajaran yang bermakna. Artinya, konsep yang sudah diperoleh pada level atau fase sebelumnya, kemudian mereka mengalami pembelajaran di fase yang baru, itu bisa saling berkaitan dan kuat. Nah, kita lihat. Oh, ternyata. Tali simpul berpola itu merupakan akronim dari penguatan literasi dan numerasi melalui kegiatan petualangan berbantuan media pembelajaran interaktif pada materi bilangan, pola bilangan.
Bisa aja Ibu Nisa ini. Oke, lanjut. Nah, kenapa harus tali simpul berpola? Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Adanya sikap dan keyakinan tentang matematika ini mempengaruhi bagaimana siswa mengelola kemampuan kognitifnya. Kemudian adanya keyakinan yang salah. Nah, selama ini anak-anak itu beranggapan matematika itu sulit. Kenapa? Karena guru menghadirkan, terutama saya dulu-dulu, menghadirkan simbol-simbol saja, kemudian soalnya kok ruwet sekali gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita sekarang sudah beda ya ketika kita zaman dulu sekolah mungkin. Mungkin kita hanya di level kognitifnya tertentu. Tetapi untuk masa sekarang itu tuntutan kemampuan siswa itu tidak hanya berhitung, tetapi juga bagaimana dia menerapkan konsep yang sudah diperoleh ke dalam kehidupan nyata atau kontekstual. Nah, kesulitannya adalah mereka menghubungkan konsep dengan kontekstual. Bapak Ibu kemarin anak-anaknya sudah ikut AKM? Sudah. Ya, sudah ikut. Bagaimana reaksi anak-anak melihat soal-soal AKM? Luar biasa, gitu ya. Luar biasa katanya, Bu, soal-soalnya panjang-panjang, baca terus gitu. Nah, ternyata ini nih akar masalahnya ini. Gara-gara apa? Gara-gara kita keseringan ngasih soal-soal yang rutin. Nah, padahal di AKM dan kontekstual dari pembelajaran yang kita lakukan itu beda, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat, nah ini soal yang sering kita kasih ke anak-anak. Coba kita jawab sama-sama. Jawaban ini berapa Bapak Ibu? Berapa jawabannya yuk? 3, 5, 7, 9. Ini soal TIU keluar ini. Pola ke-7 apa ini? Yang ke-7. Berapa? 15. 15. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali 15. Ya, kalau anak-anak jawab ini itu sambil merem kayaknya bisa ping gitu langsung. Oh, 15, Bu. Gitu karena melihat polanya. Coba. Tapi kan kalau begini ini apa yang di dalam kehidupan sehari-hari? Belum, Bapak Ibu, belum mengena. Coba kita lihat anak-anak kita sajikan seperti ini. Wah, nah, oke. Kalau yang zaman now, anak-anak bilang itu kan mereka update banget sama yang namanya sosial media. Mau itu Facebook, Instagram, TikTok, apalagi. Nah, sesekali anak-anak diajak mikir. Nah, pengguna sosial media. Semakin tahun itu kan pengguna TikTok di Indonesia, pengguna Instagram, pengguna Facebook itu kan semakin banyak. Nah, kalau soal-soal itu kita sajikan dalam bentuk kontekstual seperti ini, anak-anak akan terbiasa baca. Anak-anak akan terbiasa baca, kemudian baca tidak hanya sekedar baca, tetapi juga memahami isi bacaan itu apa. Nah, biasanya kalau saya di kelas, itu anak-anak suka sekali ketika mereka didongengin, diceritain gitu. Misalkan, anak-anak, hari ini Ibu Nisa pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah membawa uang 10.000. Terus setelah di sekolah, Ibu pergi ke kantin. Pergi ke kantin ketemu sama 3 orang siswa. Nah, 3 orang siswa itu nagih traktiran nih, gara-gara kemarin nilainya mereka tinggi. Nah, masing-masing orang minta dibelikan es, harganya 1.000. Kemudian beli gorengan seharga 2.000 sebanyak 3 buah. Nah, kira-kira sisa uang Bu Nisa berapa? Lalu, apakah dengan sisa uang itu Ibu Nisa masih bisa belanja di kantin? Kalau bisa belanja di kantin, Ibu Nisa bisa dapat apa saja. Nah, ketika kita bercerita seperti itu di anak-anak, anak-anak akan menyimak dan berpikir. Ini juga bagian dari kemampuan yang harus dimiliki anak-anak. Nah, memahami informasi. Sama halnya seperti contoh soal kontekstual atau non-rutin yang saya sajikan di slide ini. Kemudian, ketika anak-anak disajikan soal yang kontekstual seperti ini,
mereka juga diberikan diajak mikir. Nah, salah satu profil pelajar Pancasila tuh ada tuh berpikir kritis. Nah, kemudian mereka diajak berpikir, oh pengguna media sosial yang menggunakan platform A, B, C itu prosentasenya sekian. Kemudian berdasarkan info tersebut tentukan benar atau salah, padahal cuma diajak mikir benar salah Bapak Ibu. Nah, tapi bagi anak-anak yang tidak terbiasa mereka akan bingung. Sedangkan penyelesaian soal ini itu mudah, ya. Kalau kita lihat soal-soal AKM kemarin, itu bukanlah soal-soal matematika yang hot, bukan. Atau high order thinking skill. Soal-soal yang kemarin AKM itu, yang numerasi, itu adalah soal-soal kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan matematika dan konsep-konsep matematika yang sederhana sekali. Seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Selanjutnya, nah kita bisa lihat kan kedua jenis soal tersebut bedanya di mana? Bedanya yang pertama itu B aja. Nah, tapi yang kedua, soal ini butuh tingkat kreativitas. Kemudian butuh berpikir matematis. Nah, maksudnya butuh kreativitas itu karena strategi pemecahan masalahnya mungkin tidak muncul secara langsung. Nah, di sini anak-anak harus berpikir kritis, diajak berpikir kritis. Kemudian berpikir kreatif matematis yang bertujuan untuk menciptakan atau menemukan ide baru yang berbeda. Kemudian butuh kemampuan literasi numerasi, apalagi ini dah. Nah, literasi itu bagaimana siswa memahami informasi. Ya. Kemudian literasi itu tidak hanya literasi numerasi, ada literasi digital, ada literasi finansial, ada literasi budaya, dan banyak macamnya. Yang akan kita bahas di sini tekankan adalah kemampuan siswa dalam literasi dan numerasi. Kalau literasi dan literasi numerasi ini adalah kemampuan siswa memahami informasi serta menggunakan simbol-simbol matematika yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita ngajarnya tetap dengan soal, ngotot dengan soal seperti ini nih. Nah, ini tidak hanya matematika ya, tapi ini juga berlaku di pembelajaran mata pelajaran yang lain. Kalau seandainya kita tetap seperti itu, betul, udahlah kayak gitu aja, ngapain siksa diri, gitu kata anak-anak. Apa yang akan terjadi jika dibiarkan? Ya, otomatis ini akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam literasi dan numerasi. Gunanya apa literasi dan numerasi? Nah, literasi numerasi ini berguna sekali nanti sebagai soft skill atau keahlian anak-anak yang akan kita berikan dan menjadi bekal mereka suatu saat nanti. Karena apa? Di sini ada berpikir kritisnya, kemudian ada berpikir logisnya, dan itu semua sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kemudian kalau kita sudah tahu nih, wah kita harus bergerak nih, harus berubah, nggak boleh kayak gitu. Lalu bagaimana cara merancang pembelajarannya? Nah, untuk bagaimana cara merancang pembelajarannya, kita harus melihat bahwa pembelajaran itu harus kontekstual, jelas. Kemudian harus melibatkan siswa. Yang terpenting Bapak Ibu harus menyenangkan. Nah, gitu. Kemudian sebelum merancang pembelajaran, perhatikan hasil asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu, untuk kalau saya biasa menggunakan asesmen diagnostik itu pilih-pilih soalnya, ya, pilih-pilih apa yang akan diasesmennya, itu memanfaatkan fitur asesmen di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau di tampilan awal platform Merdeka Mengajar, nah di bagian kegiatan belajar mengajar, di sini kan ada asesmen murid. Nah, itu bisa diklik, Bapak Ibu bisa memilih sesuai mata pelajaran dan fasenya. Kemudian lihat asesmen yang pembelajaran yang bagian apa, yang domain apa, kayak misalkan matematika. Matematika domain, oh saya mau asesmen pembelajaran tentang domain aljabar. Berarti saya cari yang domain aljabar untuk fase D, untuk fase SMP. Nah, Bapak Ibu bisa mix and match ya, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu rasa penting. Misalkan kalau saya kemarin berikan mereka pertanyaan, apa harapanmu terhadap pembelajaran matematika? Salah satu dari mereka ada yang menjawab, pengen belajar matematika itu tidak yang tegang gitu, yang senang.
yang main-main. Bukan begitu. Nah, selanjutnya kita lihat kalau sudah kita menemukan bagaimana merancang pembelajaran, kita mempertimbangkan apa, kita melihat lagi. Nah, kalau lihat hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan di awal bab, itu hasilnya 50-50%. 50% kinestetik, 50% audio visual. Nah, perlu solusi nih. Apa nih solusinya supaya mereka pembelajarannya menyenangkan, kemudian kontekstual, dan di situ ada penguatan literasi numerasi yang tentunya bisa menjawab kebutuhan belajar anak-anak yang kinestetik dan audiovisual tadi. Nah, solusinya apa? Saya punya ide, yaitu tali simpul berpola. Tali simpul kan buat ini, mengikat ya satu sama lain. Jadi, konsepnya antara satu konsep dan konsep satu dengan konsep yang lain itu biar saling mengikat. Filosofinya begitu. Nah, kalau sudah menemukan ide, Bapak Ibu, di sini saya mempunyai tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya ini bagaimana saya menggunakan model pembelajaran. Saya harus menggunakan model pembelajaran apa nih yang cocok? Nah, kemudian tantangan yang berikutnya bagaimana saya melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran ini. Selanjutnya, bagaimana mengajak siswa untuk mengikuti pembelajaran sehingga mereka bersenang, kemudian pembelajarannya menjadi lebih bermakna, dan mereka yang tentunya yang kita harapkan adalah kemampuan literasi numerasi mereka menjadi kuat. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana strategi penguasaan kelas. Nah, tadi kan di tali simpul berpola yang ide saya tadi, itu kan harus ada pembelajaran di luar, terus ada petualangan. Kira-kira kalau anak-anak diajak petualangan itu kan identik dengan di luar kelas. Nah, kalau diajak keluar kelas, apakah anak-anak tidak istilah kekiniannya tuh kocar-kacir gitu ya? Nah, apa sih bahasa Inggrisnya mungkin ya? Mungkin anak-anak berantakan gitu. Bagaimana mengatur mereka supaya tetap fokus dalam pembelajaran? Nah, aksi yang saya lakukan. Sekarang kita masuk ke aksi, teman-teman. Jadi, perlu di sini dilakukan kolaborasi, tidak hanya saya sendiri. Kalau saya sendiri mengajar, kemudian ngajak anak-anak keluar kelas, itu pasti berantakan. Yang satu ada ke kantin, yang satu ada pamitan kamar mandi, yang satunya ada kembali ke kelas, ada aja alasannya. Nah, aksi yang saya lakukan, yang pertama, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu mempersiapkan peralatan, kemudian mempersiapkan speaking, motivasi, dan aktivitas di luar kelas, menggunakan media pembelajaran tali simpul berpola. Selanjutnya, strategi yang saya gunakan, nah karena saya tadi berpikir bahwa pembelajaran saya harus menguatkan kemampuan literasi numerasi anak-anak, kemudian pembelajarannya harus menyenangkan, kemudian pembelajarannya harus kontekstual. Nah, terus harus menjawab kebutuhan belajar anak-anak yang kinestetik dan audiovisual tadi. Sehingga saya mempunyai strategi pembelajaran yaitu memadukan, mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, proses, produk, dan problem based learning. Nah, kalau diferensiasi konten, proses, dan prosesnya ini ada dalam satu media. Jadi dalam satu media situ kontennya ada 3 konten yang menjawab kebutuhan siswa tadi. Ada video, kemudian ada uraian materi, mereka yang visual, kemudian ada aktivitas ya untuk siswa yang kinestetik tadi. Selanjutnya, nah prosesnya. Proses yang saya lakukan yaitu melihat kembali hasil asesmen diagnostik, menyusun stimulus dan soal dengan 3 level. Nah, kenapa saya susun stimulus dan soal dengan 3 level? Karena untuk menjawab tadi, penguatan literasi numerasinya anak-anak. Saya menyusun stimulus berdasarkan konteks. Kalau kemarin kita lihat AKM kan ya, ada konteks sosial budaya, ada konteks saintifik, kemudian ada konteks personal. Tiap-tiap kelompok Bapak Ibu itu, ini kan nanti ada 3 kelompok. Tiap kelompok saya berikan 3 konteks soal, 3 konteks stimulus yang berbeda. Nah, setiap stimulus itu saya kembangkan lagi menjadi soal dengan 3 level. Yang pertama yaitu level
knowing atau pemahaman, kemudian naik lagi, nah agak berat nih, level 2, masuk applying. Nah, kemudian yang level agak tinggi lagi nih, yang paling tinggi level 3, yaitu reasoning. Kemudian saya juga merancang dan mengembangkan media tali simpul berpola menggunakan salah satu platform pendidikan, yaitu Canva for Education. Kemudian menyusun modul ajar tali simpul berpola menggunakan diferensiasi konten, proses, produk, dan 5 sintaks problem based learning. Masih ingat Bapak Ibu 5 sintaksnya apa? Agak-agak lupa ya. Oke, saya ingatkan lagi. Nah, ini adalah 5 sintaks dari pembelajaran dengan model problem based learning. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan bahwa anak-anak kita hari ini akan belajar di luar kelas. Kemudian saya juga menyampaikan di pembelajaran hari ini tuh kita ngapain aja. Nah, itu masuk di orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang sintak yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketika mengorganisasi siswa untuk belajar ini, kami posisinya sudah di luar kelas. Nah, anak-anak saya kumpulkan di lapangan. Ketika saya kumpulkan di lapangan, saya berikan arahan, kemudian langsung saya bagi menjadi kelompok. Saat pembagian 3 kelompok ini, anak-anak menentukan ketua kelompok dan menentukan tempat. Nah, tempat untuk santuy gitu istilahnya. Mereka menentukan tempat sendiri di sebelah mana mereka akan berkumpul dengan teman-teman kelompoknya. Ada yang di bawah pohon, kemudian ada yang di depan kelas, biar aja ganggu kelas yang lain begitu ya. Biar kelas lain penasaran, oh ngapain adik-adik kelas nih gitu. Kemudian ada yang di tempat lain juga, di depan kelas yang lain juga. Selanjutnya, yang sintak ketiga yaitu guru membimbing penyelidikan. Oh ya, di sintak kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, ini anak-anak kan mengakses media pembelajaran itu, mengakses uraian materi, video pembelajaran, dan langkah-langkah petualangan. Nah, di sini terdapat diferensiasi konten dan proses. Kemudian sintak ketiga, guru membimbing penyelidikan. Nah, siswa mulai mengikuti rute. Nanti di MPI-nya itu di multimedia pembelajaran interaktif, mereka klik pada uraian materi. Pada materi ya, di bawah situ di paling bawah ada rute petualangan. Nah, mari berpetualang. Nah, setiap kelompok itu mendapatkan 4 rute. Yang pertama, rute ke perpustakaan, BK, kemudian lab komputer 1, dan yang terakhir kita berkumpul di halaman dekat gerbang sekolah. Tetapi setiap kelompok tidak berurutan. Artinya apa? Tidak sama urutannya. Bisa jadi kelompok pertama itu yang pertama dulu yang dikunjungi adalah perpustakaan. Nah, kelompok 2 bisa jadi yang dikunjungi adalah ruang BK. Kemudian kelompok 3 yang pertama kali dikunjungi adalah Labcom 1. Jadi mereka tidak akan bertabrakan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Nah, terus ngapain mereka di dalam? Nah, di sini Bapak Ibu, pentingnya. Di sini saya melibatkan rekan-rekan baik yang ada di perpustakaan, ruang BK, kemudian lab komputer. Sebelumnya, 1 hari sebelumnya, setelah saya menyiapkan stimulus dan soal, itu kan saya masukkan ke dalam amplop coklat. Nah, setiap tempat itu sudah saya kasih kode, jadi gurunya sudah paham nanti kelompok mana yang akan menerima amplop itu. Khusus untuk di perpustakaan, itu saya sembunyikan di tempat. Jadi, di MPI-nya, misalkan menuju ke perpus, mereka klik. Di situ ada petunjuknya. Yang pertama, ucapkan salam pada penjaga perpustakaan. Kemudian, sampaikan tujuannya mau ngapain di perpustakaan. Kemudian, petunjuk yang berikutnya, silakan jalan ke arah rak buku kelas 7. Kemudian, yang berikutnya, temukan amplop dengan kode sekian berwarna coklat. Nah, di situ petualangan mereka dimulai. Nah, setelah mereka selesai mendapatkan 3 amplop, jadi 1 kelompok itu harus menemukan 3
amplop coklat yang berisi stimulus dan soal. Di sini stimulusnya yang berbeda ya, hanya soalnya yang levelnya sama. Semua kelompok memiliki level, mulai level 1, level 2, dan level 3 yang listening tadi. Setelah semuanya kumpul di gerbang, nah rute terakhir itu semuanya kumpul di halaman dekat gerbang sekolah. Mereka mencari tempat di situ. Nah, selanjutnya mereka mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini ada diferensiasi produk. Di sini saya memberikan kebebasan mereka atur atau mau mereka tata sedemikian rupa, terserah mereka. Kemudian kan sebelum membuat hasil karya, mereka kan harus menyelesaikan dulu, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di amplop. Nah, lalu di mana peran saya? Di situ saya masuk. Nah, saya masuk di kelompok-kelompok untuk memberikan bantuan, sedikit bantuan. Kalau orang sini bilang pancing setengah gitu. Nah, setengahnya mereka sendiri yang pancing. Nah, lalu setelah mereka menemukan jawabannya, saya mendapati satu kelompok yang kesulitan dalam memahami stimulusnya. Nah, ketika saya sampaikan bahwa baca pelan-pelan per kalimat kemudian pahami maksudnya apa. Nah, dari situ anak-anak juga belajar bagaimana menguatkan literasi numerasi mereka. Kemudian setelah jadi bahan presentasinya, mereka kembali lagi ke kelas. Nah, setelah kembali ke kelas, di sini ada sintak kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Anak-anak mempresentasikan hasil karyanya dan terjadi diskusi. Bapak Ibu, terpenting dari suatu pembelajaran adalah, jangan lupa, profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini saya tekankan bahwa anak-anak kita sudah harus ditekankan lagi karakternya. Nah, berakhlak mulianya. Kenapa ketika saya sampaikan mereka bahwa mereka ketika mengunjungi tempat-tempat yang dituju, rute-rute yang dituju, mereka saya berikan petunjuk harus mengucapkan salam. Kemudian sapalah guru dengan sopan. Sampaikan apa tujuanmu ke tempat tersebut. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Hal-hal sepele seperti ini itu memang harus ditekankan lagi, karena banyak mungkin anak-anak kita yang mungkin kalau ketemu guru saja masih enggan untuk menyapa, ucapan salam itu sudah mulai luntur, dan kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Nah, oleh karena itu selain pembelajaran, kemampuan kognitif juga harus sikap mereka kita tekankan lagi. Nah, ini setelah semuanya selesai, saya melakukan asesmen sumatif. Ini favorit saya sekali, Bapak Ibu, menggunakan paper model. Jadi, menggunakan kuisis paper model ini sangat mudah sekali. Karena apa? Anak-anak yang punya HP terbatas. Yang punya HP pun, yang punya data itu juga terbatas, gitu. Nah, selanjutnya refleksi. Bagaimana refleksi hasil pembelajaran tali simbol berpola ini? Kalau siswanya tentu saya senang karena jalan-jalan. Nah, kemudian mereka melatih diri untuk berani, kemudian berani berbicara, menyapa guru, kemudian melatih kepercayaan diri. Kemudian efektif tidak? Tentu saja efektif ya. Respon siswanya senang, dan tentu saja apa yang menjadi faktor keberhasilan pembelajaran ini? Apa faktor utama keberhasilan suatu pembelajaran, Bapak Ibu? Nah, tentu saja dukungan dari stakeholder ya. Dan selanjutnya, ketepatan dalam penggunaan model pembelajaran dan ketepatan dalam strategi penguasaan kelasnya. Dan tentu saja kita harus mensyukuri bahwa suatu pembelajaran berhasil itu karena anak-anaknya mau belajar. Nah, seperti itu. Oke, penasaran dengan keseruan pembelajaran ini? Mari kita simak videonya berikut. Sebentar ya Bapak Ibu, semoga bisa sharing yang ini. Karena ini video. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan untuk kami bertiga, mohon disimpan dulu ya. Oke, saya tampilkan ininya dulu. Tali simpulnya dulu.
Sebentar ya. Oke, sudah tampil ya. Nah, oke. Ini multimedia pembelajaran yang saya rancang dan kembangkan, Bapak Ibu. Nah, ini petualangannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, rute kelompok 1 tidak sama dengan rute kelompok 2. Jadi, tempatnya sama yang dikunjungi, hanya urutannya yang berbeda. Kemudian, nah ini kelompok 2. Beda tadi, kalau kelompok 2, pertama yang dikunjungi adalah lab komputer. Kita lihat, nah ketika di ruang, apa ini? Oke. Nah, kita ke latihan. Latihan soal ini saya ambil dari soal-soal AKM di tahun sebelumnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya sharing terkait pelaksanaan pembelajaran ini serunya seperti apa. Nah, kita lihat. Kita lihat keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mu'anisa, guru matematika SMP Negeri 7 Tual, Provinsi Maluku. Banyak siswa yang merasa kesulitan untuk menghubungkan konsep matematika dengan permasalahan kontekstual. Siswa kesulitan menghubungkan konsep yang telah diperoleh dengan model penyelesaian masalah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah kontekstual, dibutuhkan kemampuan literasi untuk mengolah dan memahami informasi. Beberapa tantangan yang saya hadapi antara lain, penggunaan model pembelajaran yang sesuai, pengembangan media pembelajaran yang menyenangkan, mengajak siswa menggunakan media tersebut dalam pembelajaran, serta penguasaan kelas agar tidak ada siswa yang tidak fokus terhadap pembelajaran. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melihat kembali hasil asesmen diagnostik kelas 7 yang telah dilakukan pada awal tahun pelajaran. Selanjutnya, saya menyusun stimulus permasalahan kontekstual pola bilangan berdasarkan konteks sosial budaya, konteks personal, dan konteks saintifik. Setiap stimulus tersebut kemudian saya kembangkan lagi menjadi 3 soal dengan 3 level yang berbeda. Tahap berikutnya, saya merancang dan mengembangkan multimedia tali simpel berpola
dengan menggunakan salah satu platform pendidikan, yaitu Canva for Education. Saya mendesain media dengan tema petualangan dan memasukkan rute penugasan untuk 3 kelompok dengan urutan rute yang berbeda, serta petunjuk di setiap rute. Tidak lupa, saya meminta masukan kepada rekan sejawat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan pembuka, salam, doa absen, tujuan pembelajaran, dan ice briefing. Sintaks yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Di sini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan petunjuk aktivitas tali simpel berpola. Guru menginformasikan bahwa kegiatan belajar akan dilakukan di luar kelas. Sintaks 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini, guru meminta siswa berkelompok dan menggunakan media tali simpul berpola untuk mengakses uraian materi, video pembelajaran, dan langkah-langkah petualangan. Di sini terdapat diferensiasi konten dan proses. Sintaks 3. Guru membimbing penyelidikan. Siswa mulai mengikuti rute yang diperoleh sesuai nomor kelompok. Urutan rute setiap kelompok tidak sama. Kelompok menuju 3 tempat, yaitu ruang BK, perpustakaan, dan laboratorium komputer 1 untuk misi menemukan amplop coklat berisi stimulus dan soal. Apakah kalian bisa memperoleh Sintaks 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru membimbing kelompok siswa menemukan penyelesaian masalah dan merancang bahan presentasi di tempat yang disediakan. Kelompok siswa bebas berkreasi. Di sini terdapat diferensiasi produk. Pada saat sintaks 5 ini, siswa kembali ke kelas. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil karya dan kelompok lain menanggapi. Di akhir pembelajaran, dilakukan asesmen sumatif melalui quizzes paper mode. Selanjutnya, siswa menuliskan perasaan mereka dan apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran hari ini.
kesimpulan, dan penutup. Seru seperti hari ini. Meskipun HP cuma satu di kelompok, tapi kita bisa mengikuti, bisa baca materi, simak video, dan berpetualang menemukan 3 amplop di tempat yang berbeda. Pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Bisa jalan-jalan berpetualangan dalam sekolah sambil belajar. Tidak terasa sudah selesai pembelajarannya. Di materi pola bilangan ini saya sangat paham karena dari awal tadi kami belajar senang. Seperti bermain game, jalan-jalan keliling sekolah, berdiskusi, selesaikan soal yang berbeda dengan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sahara SPDI, rekan guru dari Ibu Lailatul Anissa di SMP Negeri 7. Pembelajaran tali simpul berpola yang dirancang oleh Ibu Nisa itu sangat luar biasa. Membelajarkan literasi dan numerasi dalam satu kali pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak belajar sambil berpetualang. Permasalahan yang dihadirkan pun dalam setiap amplop benar-benar permasalahan kontekstual yang mendukung penguatan literasi dan numerasi. Mereka belajar menguatkan karakter dan kemampuan mereka dalam berbicara, berinteraksi, serta bersosialisasi. Ini sangat Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin stop sharing dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya terima kasih sekali. Selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya apa yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari apa yang dipaparkan Pak Isman, Ibu Nur Fauzia, dan yang terakhir saya, mudah-mudahan menjadi manfaat dan inspirasi buat kita sekalian, karena kita sama-sama sedang belajar. Nah, saya ingat satu kutipan dari Bapak Sairisef, ya. Beliau mengatakan bahwa ketika kita mendidik satu orang, maka kita bisa mengubah suatu kehidupan. Tapi jika kita mendidik banyak orang, maka kita berarti mengubah dunia. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Pak Usman. Pak Isman. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, monggo ditujukan ke siapa. Oh ya, sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa isi daftar hadir dan Padlet refleksi ya, sudah ada di kolom chat. Mohon partisipasinya Bapak Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Fauzia, silakan. Ya, baik Ibu Bapak semuanya, terima kasih banyak. Aplaus untuk Bunda Laila yang telah dengan runtut mempresentasikan praktik baiknya dan juga Pak Usman. Dan mari Ibu Bapak kita masuk pada sesi tanya jawab. Ibu Bapak boleh raise hand, ya. Kemudian boleh juga bertanya melalui chat. Baik, dipersilahkan untuk Pak Zulkifli, ya, kepada Pak Zulkifli dipersilahkan. Monggo Pak. Halo Pak Zulkifli. Oh ya, baik, belum ada suara. Baik, saya persilahkan kepada Pak Amin Sugianto. Monggo Pak Amin, persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fauci. Suaranya terdengar Bu? Terdengar Pak. Mantap Pak. Oh baik. Saya mau tanya ke Pak Isman mungkin. Ini kayaknya ini sangat menarik sekali materinya. Cuma tadi saya agak terputus karena saya di jalan. Tapi untuk Pak Isman sama Ibu Fauci saya mengikuti dengan sampai selesai. Untuk Ibu Lailatul tadi agak terputus. Baik Pak Is,
Ini materinya cukup menarik sekali. Saya ingin bertanya tentang itu berarti menggunakan kayak macam Google ya Pak Is ya, tidak pakai aplikasi ya. Oke. Kemudian itu berarti hampir mirip ketika kayak anak-anak bermain game Pak ya. Kalau misalnya kita menjelajah dari misalkan mau ke candi misalkan pemeriksaan sampai ke dalam, berarti sama halnya kita kayak misalkan bermain game Pak ya. Oke. Itu. Kemudian yang berikutnya kira-kira kendala Pak Is selama menerapkan proses pembelajaran itu kira-kira apa? Mungkin itu Pak Is. Terima kasih untuk sementara itu dulu. Jadi langsung dijawab saja ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke. Baik Ibu Bapak, supaya tidak tertunda, jadi kepada Bapak Usman untuk bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Sugianto. Kepada Bapak Isman dipersilahkan. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau bicara kendala ya, kalau kita bicara kendala terkait dengan pembelajaran daring ini, rata-rata jaringan Pak. Tadi saya juga sudah coba untuk menunjukkan terkait itu, tapi sepertinya kendalanya saya juga di sini jaringan. Tadi sudah sempat saya lakukan simulasi, tapi ya gitulah, jaringan kan kadang-kadang ini meskipun dia baik awal, tapi nantinya juga sudah tidak baik. Jadi pembelajaran ini Bapak Ibu seperti halnya tadi yang Pak Amin tadi bilang bahwa ini seakan-akan mengajak anak-anak tadi seperti bermain Minecraft Bapak Ibu. Jadi Minecraft itu adalah sebuah game yang dimana anak-anak membuat desain itu sendiri. Tapi kalau untuk ini mereka yang mengikuti ritme pola peta yang sudah dibuat oleh negara-negara tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu guru hebat sekalian ingin menjelaskan terkait dengan sebuah lokasi, misalnya kalau kita dalam sejarah ada Rengas Dengklok, beritahu alamatnya, anak-anak akan cari ke situ. Lalu dia jalan menyusuri kisaran jalan-jalan di situ. Jadi Google Earth itu sudah memberikan fasilitas kita untuk menjelajah kota tersebut dengan begitu nyata Bapak Ibu secara virtual ya. Pastinya bukan secara luring. Kalau luring ya kita harus ke sana ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Isman. Bagaimana Pak Amin Sugianto? Apakah bisa diterima jawabannya? Suaranya Oke, baik. Oh ya, terima kasih Pak Is, sudah mantap. Siap. Terima kasih Pak Amin. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Amin. Berikutnya Ibu Bapak, masih adakah yang ingin bertanya? Mohon izin Ibu Fauzia. Di kolom chat, ya di kolom chat ada Ibu Olivia Teresia Kundre yang bertanya. Oke, dan ini ditujukan untuk saya ya. Mohon izin ya, Bapak Ibu. Di sini beliau luar biasa sekali materinya. Oke, terima kasih banyak Bu. Saya merasa oke. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya agar cukup untuk 2 atau 3 jam pertemuan? Nah, kebetulan di kelas ini Bapak Ibu, matematikanya untuk kelas ini khusus itu saya diatur 1 minggu langsung 4 jam pertemuan gitu. Kalau untuk matematika SMP, kalau dulu Mas KTS itu kan 5 jam, karena sekarang kan sudah ada P5 ya. Jadi kami langsung 4 jam pelajaran. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang hanya 2 jam masing-masing pertemuan itu 2 jam pelajaran, ada yang 1 kali pertemuan langsung 4 jam pelajaran begitu. Jadi kalau untuk pengaturan waktunya itu 4 jam itu sangat cukup sekali Bu, terutama 1 hari sebelumnya itu kami siapkan koordinasi dengan teman-teman yang kami ajak kolaborasi gitu, seperti petugas perpus, kemudian di ruang BK, dan yang ada di lab komputer. Kemudian pengkondisian ketika itu kan di gerbang kan, di dekat gerbang kan biasanya kan tamu banyak keluar masuk ya. Nah, kemarin kendalanya di situ, terganggungnya di situ. Jadi anak-anak itu agak tidak fokus ketika ada mobil masuk, ada motor masuk gitu. Jadi kami kerjasama dengan guru jaga atau guru piket yang hari itu bertugas gitu, agar diizinkan supaya anak-anak tempatnya itu agak ke pinggir begitu, tidak pas yang di dekat ruang sirkulasi. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Laila. Berikutnya Pak Usman, ini ada pertanyaan juga di kolom chat.
Oh iya Pak Isman, kira-kira untuk menggunakan Google Earth perlu daftar atau bagaimana? Terima kasih, monggo Pak Isman silahkan Iya, langsung kalau ditanggapi. iya, terima kasih banyak Ibu Fauzia. Kalau untuk Google Earth Pak Amin itu tidak usah didaftar, masuk saja websitenya, langsung akses saja di situ. Kalaupun Pak mau download aplikasinya itu lebih bagus lagi karena memang disediakan juga aplikasi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Dan itu kita bisa lihat perkembangan suatu daerah Bapak Ibu dari tahun ke tahun. Jadi Google Earth itu juga menyediakan itu. Jadi kita bisa melihat perkembangan suatu kota yang tadinya mungkin gedungnya belum ada sama sekali hingga ada Bapak Ibu. Jadi Google Earth itu luar biasanya ke situ. Jadi kontekstual sekali menurut saya. Jadi mungkin itu ya Pak Amin ya. Oke. Siap. Ini baik, terima kasih Pak Amin. Ya. Monggo. Ibu mohon Bu izin Laila saya mau tanya lagi. presentasi. Bu Laila boleh? Monggo, silakan Pak. Mungkin ini untuk Ibu Laila, ini saya juga baru apa ya, baru tahu kalau apa sih tadi tali simpul Bu ya. Iya, Saya tadi simpul memang mengikuti, cuman tadi terputus karena saya di jalan. Akhirnya saya baru ini, mungkin bisa disingkat lagi. Sebenarnya itu untuk penggunaan apa sih Bu untuk tali simpul itu gitu? Oke. Nanti bisa berbagi dengan teman-teman. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Amin. Mohon izin langsung menjawab ya. Jadi tali simpul berpola itu kan ini Pak, ini berangkat dari keresahan saya kemarin ketika pas anak-anak menjelang AKM gitu ya. Nah, ketika menjelang, kan kita terbiasa dengan memberikan anak-anak itu soal yang rutin gitu, soal rutin misalkan kalau yang pola bilangan itu misalkan 2, 5, 7. Nah, selanjutnya berapa? Nah, itu kan kayak B aja gitu ya. Kayak biasa banget gitu. Nah, sedangkan anak-anak itu tidak hanya kemampuannya tidak hanya terkait bagaimana menyelesaikan masalah, tapi juga memahami dan berpikir kritis bagaimana masalah itu bisa diselesaikan. Nah, karena di pola bilangan ini sudah dipelajari ketika SD. Nah, mereka ketika SD ini Pak sebenarnya sudah dapat, cuma ketika dihubungkan ke masalah kontekstual, misalkan diubah nih Pak, redaksi soalnya tuh bukan tentukan pola bilangan ke-7 dari ini. Nah, itu kan kayak langsung nembak gitu ya. Nah, ini kita ubah lagi, ada stimulusnya, kita kasih stimulus. Nah, di situ kan anak-anak butuh yang namanya penguatan literasi numerasi. Aduh, kalau ini itu udah jadi tugas tidak hanya guru matematika dan bahasa Indonesia, tapi juga tugas semua guru mapel. Berangkat dari keresahan itu Pak, terus saya berpikir bahwa harus melakukan pembelajaran yang memberikan penguatan terhadap literasi numerasinya. Nah, karena itu saya membuat gagasan tali simpul berpola yang merupakan akronim dari penguatan literasi numerasi melalui petualangan berbantuan media pembelajaran interaktif pada materi pola bilangan. Nah, filosofinya Pak tidak hanya nama akronim saja, tapi ini ada filosofi. Nah, filosofinya tali itu kan buat ngikat loh. Nah, buat ngikat supaya kuat, disimpul Pak bentuknya. Nah, supaya ikatannya makin kuat, ada tuh pola-pola tertentunya. Nah, makanya itulah filosofi kenapa saya namakan media tersebut tali simpul berpola. Begitu Pak Amin. Oke, demikian Pak Amin. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, waktu kita masih 10 menit lagi. Ibu Bapak dipersilahkan jika masih ada yang ingin bertanya. Jika berkenan Ibu Bapak untuk bisa mengisi daftar hadir dan juga Padlet refleksi pada kegiatan kita hari ini sudah kami bagi linknya di kolom chat. Monggo Ibu Bapak. Kita masih punya waktu berapa menit lagi? Oke, silakan Pak Isman. Bagikan untuk ini pengisian refleksi saja. Jadi mungkin buat teman-teman nanti jangan lupa juga di jam 7 malam ada pemaparan materi juga dari teman-teman sahabat pembatik, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jadi boleh untuk berpartisipasi juga, keren-keren materinya Bapak Ibu. Oh ini ada yang mau bertanya juga nih.
Ya, Mungkin Ibu Ibu Fauzi. Amelia. Ya, silahkan Ibu Amelia. Monggo, dipersilahkan Ibu. Belum terdengar ya, Ibu Amelia. Ibu Amelia. Halo, Ibu Amelia. Suaranya belum terdengar, Ibu. Kayaknya kepencet kali Bu ya. Oke. Ya, Ini ada. Pak Isman, Bu Fauzia, dari tadi itu kan kita dengar materi terus nih. Nah, saya mau Ya, ajak teman-teman ini baking, tapi saya nggak bisa muter videonya, gitu. Oh iya. Mau atau kasih mungkin SBT-nya. Iya. Apa mungkin dari Pak Isman tahu, Bu Fauzia nih? bisa mau penutupan. Kalau boleh disaranin, ini teman-teman yang dari Sahabat Pembatik yang nanti malam mau ini, boleh kali ya Oh iya. promosi sedikit dulu. Boleh, silakan Bapak Ibu Sahabat Teknologi. Lagi 10 menit Bapak Ibu. Silakan. Ya. Kita beri ruang. Ada tidak ya teman-teman? Sesi 2. Iya. Silakan teman-teman Sahabat Pembatik yang hari ini sesi 2 boleh mempromokan ya Pak ya. Oke, monggo dipersilakan. Itu enggak ada kalau ada nih. Ibu Ellen. Oh iya, Selamat siang. Iya, selamat siang Ibu Amelia. Dipersilakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Iya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu yang berkenan hadir pada sesi webinar hari pertama sesi 1 ini agar juga kalau berkesempatan untuk turut hadir pada webinar hari pertama sesi kedua nanti malam jam 7 Bapak Ibu. Jam 7. Oke. Iya, jam 7 Bapak. Ya. Linknya langsung ya Bu ya, Bu Beatrice. Bagaimana Bu? Linknya langsung di PMM ya. Iya, boleh langsung di PMM. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan pada saya kali ini. Ibu Beatrice, terima kasih sama-sama. Ya, Ibu Amelia, apakah masih terpencet ataukah Ibu Fitri ya, Ibu Fitriani? Ibu Fitriani dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya izin tidak aktifkan kamera ya Ibu ya. Iya, monggo. Baik, ini saya izin bertanya untuk Ibu Laila ya. Saya tertarik sekali dengan konsep tali simpul berpola ini yang mungkin ke depan juga bisa kita implementasikan juga di sini. Kebetulan saya juga guru matematik SMP juga. Jadi memang untuk khusus matematik itu literasi atau numerasi di matematik itu agak sulit kita jalankan karena entah kenapa. Mungkin ini karena selama 6 tahun di SD itu anak-anak sudah terbiasa dengan rutin, dapat soal-soal rutin gitu. Jangankan untuk itu, untuk konsep perkalian pun itu masih sangat-sangat lemah. Sehingga ketika kita dapat di SMP, itu kita sudah dapat hasil jadi yang modelannya sudah seperti itu. Bentukannya sudah seperti itu. Jadi kemudian adonan, ibarat kita buat kue, itu adonannya itu sudah compang-camping. Untuk kemudian kita harus nambahin apa yang kurang, itu memang butuh effort, butuh usaha yang luar biasa keras harus butuh kreativitas dan inovasi yang tinggi dari sebagai guru matematik gitu ya. Jadi mungkin saya sedikit berbagi sedikit untuk matematik itu memang kesulitannya di situ ya Ibu ya. Betul, Ibu Bu. Laila ya. Iya, betul. Iya, jadi memang kita menerima hasil jadi 6 tahun bentukan matematik di SD. Kemudian kita ambil di SMP itu memang luar biasa usaha. Tapi saya yakin tidak ada hasil yang mengkhianati proses gitu ya.
selama kita terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi bukan hanya sekedar keterampilan berhitung, tapi meningkatkan keterampilan berpikir anak-anak, insya Allah anak-anak bisa. Setidaknya ada perubahan ya, walaupun atau ada peningkatan walaupun hanya 50% atau 60%. Ya. Mungkin pertanyaan tidak ini, tapi saya hanya sedikit berbagi saja dengan Ibu Laila sebagai guru matematik. Terus saya sampaikan juga ya, mudah-mudahan teman-teman ini karena level kalau untuk sesi 1 ini masih menggebu-gebu nih untuk ngikutin ini. Takutnya jangan sampai di sesi 2, 3 ya, apalagi sesi penghabisan itu takutnya sudah tidak ada peminat untuk mengikuti ya. Saya berharap kita semua sebagai sahabat teknologi, kita semua bisa saling mendukung sampai di sesi-sesi terakhir agar kita punya framing berpikir yang sama, ya, mindset yang sama tentang bagaimana mengelola pembelajaran, bagaimana supaya wajah pendidikan Maluku terutama bisa berubah dari tentunya pilar-pilar atau pionir dari 30 orang ini bisa menjadi orang-orang yang terdepan dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu saja Ibu Fauzia, Pak Isman, Ibu Laila, terima kasih atas materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitriani atas praktik baiknya. Ibu Bapak, Ibu Laila ingin disampaikan? Monggo Ibu Laila. Ya, mohon izin Ibu Fauzia, Bapak Ibu, untuk pengisian Google Form itu bisa kalau pakai akun Gmail yang lain Bapak Ibu. Kalau pakai akun belajar itu terkendala. Ya, silakan Bapak Ibu menggunakan akun Gmail biasa untuk mengisi daftar hadirnya ya, supaya tidak ada kendala. Terima kasih. Baik, demikian Ibu Bapak yang terkendala dengan daftar absensi. Nanti tadi terkait pertanyaan sertifikat Ibu Laila dan Pak Isman, mungkin nanti kita bisa konsultasikan dulu dengan Ibu Duta ya, supaya apakah sertifikat ini bisa terbit ataukah seperti apa, ataukah ada mekanisme yang lainnya. Ibu Bapak nanti di dalam daftar hadir Ibu Bapak itu kan ada email. Nanti jika memang kami diperkenankan untuk menerbitkan atau membuat sertifikat, maka insya Allah akan kami kirim ya melalui emailnya masing-masing ya Ibu Lailatul dan Pak Muhammad. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud seperti itu kalau terkait dengan email. Demikian Ibu Bapak, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Persilahkan Pak Isman mungkin memberikan closing statement dan nanti disusul Bu Laila. Monggo dipersilakan. Iya, mungkin untuk hari ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat sekalian atas partisipasinya. Ini tadi sampai 60 lebih orang ya Bapak Ibu. Luar biasa, ini tanda-tanda bahwa punya semangat ya Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk membangun pendidikan di Maluku terutamanya Bapak Ibu. Dan itu merupakan juga sebuah kebanggaan untuk kami ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bagi saya pendidikan adalah suatu hal yang memang perlu untuk berkolaborasi Bapak Ibu. Tidak boleh kita berinovasi secara sendiri. Apa yang kita tahu bisa dibagikan, maka tolong dibagikan ya Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jangan kita bilang memendam ilmu pengetahuan yang kita punya Bapak Ibu. Sungguhnya guru adalah orang-orang yang dapat memanusiakan manusia. Terima kasih banyak untuk saya. Mungkin untuk teman-teman yang lain dipersilakan. Siap. Monggo Bu Laila. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apapun saat ini tugas tambahan kita tetap kita sejatinya adalah seorang guru ya yang memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi berikan yang terbaik untuk anak-anak, ajak mereka untuk memperoleh pengalaman yang benar-benar bermakna, tidak hanya sekedar membaca buku, menghafal rumus, dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa atas partisipasinya. Kami bersyukur diberikan kesempatan pada siang hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, berikutnya adalah closing statement dari saya. Saya hanya mampu mengucapkan banyak terima kasih Bu Bapak. Ini adalah pengalaman pertama saya melakukan webinar dan juga melakukan
penyampaian secara langsung kepada Ibu Bapak, dan tentunya hari ini saya banyak belajar bersama Ibu Bapak semuanya, terutama Pak Isman dan juga Ibu Lailatul yang telah kita bersama-sama bekerja sama untuk menyiapkan kegiatan kita pada siang hari ini, hingga alhamdulillah kita berucap bisa bersyukur ini bisa terlaksana dengan baik seperti tadi yang Pak Isman sampaikan. 60 karena tadi saya lihat 64 pendaftar dan 60 masuk, itu luar biasa. Mudah-mudahan tadi seperti yang Pak Isman sampaikan, nanti sampai di akhir di sesi yang terakhir juga seperti harapan Ibu Fitriani, kita semua bisa konsisten, bisa memberikan warna dan perubahan yang lebih baik khususnya untuk Maluku. Dari manapun jenjang kita berasal, mudah-mudahan pada masing-masing kita akan memberikan satu solutif terbaik untuk perubahan pendidikan yang lebih baik lagi, terutama untuk menatap masa depan sesuai dengan era kita saat ini. Ibu Bapak semuanya, saya hari ini sebagai moderator pada sesi terakhir mengucapkan banyak terima kasih, dan mari kita berfoto bersama. Sebelum kita akhiri, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Setelah itu kita lanjut dengan sesi berfoto bersama. Ibu Bapak, untuk kita berdoa silahkan mengambil posisi masing-masing dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu Bapak. Monggo dipersilahkan Ibu Bapak menyalakan kameranya masing-masing dan silahkan kita ambil gaya cinta Maluku ya. Cinta Maluku kali ya, seperti apa ya Ibu Bapak ya cinta Malukunya. Monggo Ibu Bapak semuanya, untuk Maluku lebih baik Ibu Bapak, di tangan kita lah juga Maluku akan berperan menjadi lebih baik. Monggo Ibu Bapak semuanya. Saya izin ya Ibu Bapak semuanya. Ya baik. Oke. Screen ya, sebentar nggih, Ibu Bapak sebentar. Iya. Terima kasih. Nggih, baik Ibu Bapak semuanya, terima kasih. Ini karena tidak bisa terlihat semua, mudah-mudahan yang lain bisa ambil juga. Baik Ibu Bapak, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila apa yang kami sampaikan masih jauh dari apa yang Ibu Bapak menjadi ekspektasinya. Namun inilah yang bisa kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ke depan akan terus menjadi evaluasi dan perbaikan kita bersama untuk menatap Maluku lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Salam kebaikan rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Izin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ayah. Sama-sama Bu Nisa. Ibu, jangan siap kamu. Terima kasih. Ibu Nisa, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih.